Hey again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Happy Friday lagi, Happy Wednesday teman-teman, dan Happy Election. Ya, kita juga melakukan pilkada serentak. Semoga pilihan teman-teman semuanya bisa menjadi calon pemimpin yang lebih baik lagi ke depannya ya, dalam mengelola pemerintahan di Indonesia ini terhadap daerah-daerah tertentu. Alright, so anyway guys, welcome back again ya. Kita mau discussion seputar altcoins hari ini. Ada beberapa yang pengen saya update ke teman-teman Celestia, kemudian juga pengen bahas lebih lanjut seputar request dari kalian ya. Ada first person di sini, Pak Rian Prayudi, dia minta fetch.ai. Oke, let's talk about it. Dan ada aja di sini dengan file ya. File itu berarti file coin. Why not ya? Saya coba bantu cek aja. So, Bitcoin pertama closing dalam keadaan bertahan di atas area order block on the daily perspective. Di level yang sama juga sebetulnya kalau saya mau extend ini adalah area support resistance ya, lebih kurangnya teman-teman. Jadi technically memang di level itu adalah area yang ideal untuk Bitcoin bisa dapat reaction yang cukup baik sekali. Nah, sementara kalau kita lihat ya, during London baru mau masuk, Bitcoin sih masih naik, tapi nanti New York kita nggak tahu. Karena so far ETF yang terupdate ya tadi pagi itu sekitar 122,8 juta outflow. Ya somehow ETF-nya tetap 30,2 miliar dolar sih, jadi memang nggak terlalu yang gimana banget. Ya saya anggap ini pullback yang santai aja gitu ya, belum pullback yang bikin orang panik. Tapi kalau misalnya udah mulai bermunculan orang-orang panik juga nggak ada masalah justru. Malah oke, kenapa? Karena ketika itu terjadi, itu artinya ada calon-calon likuiditas ya bagi para whales. Nah, sementara kita kalau mau update altcoins kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin soal Bitcoin dominance. Well, so far Bitcoin dominance sih masih sejalan dengan ekspektasi kita. Jadi dia kena rejection dari EMA 21 atau EMA 21. Dan rejectionnya juga disambut dengan cukup baik ya, membentuk bearish engulfing. Jadi turunnya juga langsung smooth gitu. Kalau lihat kayak gini sih, mudah-mudahan aja ya sesegera mungkin kita bisa ngelihat alts kembali mendapatkan performance yang cukup bagus. Biar gimana pun kalau dari perspektif weekly-nya sih kita belum bisa dibilang oke banget. Karena bagi saya one of a very good indication-nya adalah ketika kita berhasil claim EMA 21 di time frame weekly sebagai resistance-nya. Ya, nanti pada saat itu terjadi sih mungkin kita udah ngelihat sebagian besar alts sudah pada pumping gila-gilaan. Tapi kalau misalkan udah terjadi, nah ini akan lebih mempercepat prosesnya. Ya, karena kalau kamu perhatikan ya, the last time kita bermain di bawah EMA 21 itu cuman pada Januari 2024, dan pada saat itu alts tahu sendiri berterbangan teman-teman sekalian. Cuman nggak jangka panjang gitu ya. Kita cuman berbicara untuk short term atau jangka pendek doang. Karena setelah 2 minggu akhirnya dia balik main di atas EMA 21. Dan kalau kamu perhatikan, anggaplah Januari itu kita abaikan ya, tidak terjadi ya. Melainkan kita lihat di sini kapan terakhir kali kita shift dari bearish ke bullish pada exponential moving average 21. Jawabannya adalah pada Desember 2022. Semenjak itu, teman-teman perhatiin, apakah ada pergerakan di bawah EMA 21 yang benar-benar signifikan dalam konteks tidak fake out ya. Kalau ini fake out jatuhnya. Tapi setelah itu kita bisa lihat nggak ada teman-teman ya. Total sudah 693 hari kita secara aktif. Bahkan kalau sejak breaknya ya, ini total sudah 714 hari kita bermain di atas EMA 21-nya. Ya, saya kemarin ada lihat ya YouTube orang luar, dia ngebahas tentang habit, atau ya bisa dibilang bukan habit lah. Kalau kita lihat secara historical data, Bitcoin itu punya waktu sekitar 200 berapa belas hari setelah halving untuk menguat ya dari segi dominance, kemudian akhirnya bertransisi. Nah, ini bisa merupakan sebuah pola, iya, bisa juga merupakan sebuah pertanda aja dalam konteks di sini bahwa kita sudah mulai jenuh ya. Jadi orang udah ngelihat Bitcoin tuh udah mulai jenuh
naiknya udah terlalu tinggi, kemudian juga untuk dipump kembali lebih sulit gitu. Dan akhirnya ya mereka beralih ke altcoins. Ya biar gimana pun guys, faktanya adalah ketika kita berbicara altcoins, itu artinya memang dia dipergunakan sebagai alternatif bagi mereka yang ketinggalan di Bitcoin. Jadi kalau misalkan Anda belum beli Bitcoin, terus Anda merasa, aduh udah ketinggalan nih di Bitcoin, pastinya new players akan cenderung melirik altcoins. Belum lagi altcoins yang 0,0000 itu akan lebih menarik perhatian. Karena bagi mereka, menghancurkan 1 nol itu sama dengan kenaikan 10x. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, mereka seneng tuh. Mereka happy dengan yang kondisinya seperti itu. Apakah itu bagus? Ya, bagus-bagus tidak juga, teman-teman sekalian ya. Karena jatuhnya jadi sarana spekulasi. Dan dia mengabaikan fungsi utama dari Bitcoin, yaitu store of value. Ya itu, tapi obrolan di lain kesempatan lah, mungkin pada saat kita live streaming. But at the end of the day, my main focus for now, ya tetap lebih dominannya ke altcoins untuk melakukan akumulasi. Kalau Bitcoin, saya sudah cukup, sudah punya barang ya. Kemarin waktu Oktober awal juga belanja, di take profit juga nggak semuanya teman-teman. Masih saya keep running dalam keadaan yang cukup baik sekali ya. Dari kisaran harga mungkin 60.000, 50 ribuan something, bisa dapat 93 ribuan ya oke. Ya, kita lihat sejauh mana, dan selama dalam kondisi bullish ya saya akan pertahankan momentum dan bias yang mempertahankan bias yang saya miliki saat ini. So, for now, Bitcoin having a small correction, just a small pullback. Good newsnya adalah Bitcoin dominance-nya drop di saat Bitcoin hari ini bangun. Jadi sebagian besar kalau kita lihat ya, kayak Ethereum dia rebound-nya lebih kencang. BNB dia rebound juga lebih strong ya. Bahkan ada Tau yang technically rebound-nya lumayan juga di sini. Ada Sui yang sempat nge-spike, kemudian sekarang lagi dalam keadaan koreksi, dan masih banyak lagi ya. Sementara kalau kita lihat yang bener-bener kontra ya, against dengan Bitcoin-nya. Jadi kalau teman-teman ngecek tuh kayak Say, kemudian kalian cek kayak Injective, kemudian kalian cek apa lagi ya, banyak banget technically saat ini yang kondisinya meng-outperform Bitcoin. Karena kalau kita lihat guys, Bitcoin itu kan creating lower low tuh, dan sekarang lagi ongoing lower high. Kalian lihat, alts-nya itu nggak lower low, alts-nya malah ada kecenderungan dia sedang menunjukkan kalau dia berpotensi menciptakan higher high bagi sebagian yang layer 1 dan kemarin apalagi ya, section-section yang kelihatan cukup kuat. Kayak Avalanche termasuk nih ya, lagi pertahankan momentum, berusaha untuk rebound lagi. Ada yang bilang ya ini potensi head and shoulders and bla bla bla. Ya benar, bisa juga teman-teman sekalian. Tapi at the end, selama Bitcoin-nya masih mendukung untuk naik ya, saya rasa itu masih bisa naik lagi. Ya, kalau kita jadi ngobrolin yang lain ya. Oke, kembali dulu ke topik yang utama teman-teman. Jadi mau bicara sedikit soal Celestia. Celestia, saya lumayan happy ya. Sementara ini salah satu call yang kebetulan kita execute bareng-bareng ya. Saya ada mention soal Celestia, kemudian disupport juga dengan Cofilias ya, one of our member di SAG juga. Dia udah mention lebih lama sebenarnya dari saya ya, dan dia dapat harga lebih bagus teman-teman. Tapi overall, beli di sini pun tengah-tengah, kenaikan udah 69%. Dan ini akan berlangsung buat banyak koin lainnya, teman-teman sekalian. Yang penting kalian harus jeli menemukan potensi-potensi koin-koin yang bisa rally. For example, ini tambahan ya teman-teman sekalian. Kalau lihat misalnya contoh Render. Ya. I think this is one of a good opportunity for now. Ya, tapi kita nggak ngomongin itu. Ya, kita pengen bahas sedikit ya di Celestia-nya. Sebenarnya konteksnya kalau kita bahas Celestia di sini tujuannya adalah buat kasih tahu ke teman-teman, ini loh kondisi yang kayak gini patut kalian pantau. Ketika dia terkonsolidasi dan pada akhirnya breakout dari konsolidasi itu kondisinya bisa rally dalam keadaan cepat. Ya, ini sama kayak Cardano, sama kayak apalagi ya, terutama meme-meme juga banyak yang kayak begitu waktu beberapa saat lalu. Nah, sekarang Celestia sebetulnya kita udah berhadapan dengan resistance. Ya, di sini gak ada kemungkinan memang kita bisa kena rejection. Let's say buat dia mengalami koreksi atau retracement. Apakah akan jauh koreksinya? Itu yang saya belum tahu sejauh ini. Tapi andai kata ada koreksi, saya itu tidak khawatir ya, dalam artian kita bisa lihat teman-teman di sini kalau secara price action di internalnya saya sih masih confident Celestia masih bisa nerusin penguatan, terutama kalau kamu cek di sini dia membentuk yang namanya base ya, di atas daripada pergerakan atau di atas daripada rally-nya. Jadi ibaratnya harga naik tuh sampai satu titik tertentu, di sini menciptakan base.
Well, ada yang bilang kayak, ya berarti demand-nya udah mulai menyusut. Bener, tapi sellersnya juga nggak ada, teman-teman. Artinya kalau misalkan demand menyusut, paling tidak kita bisa ngelihat dong ada tanda-tanda kalau sellers akan mencoba untuk men-take over. Tapi yang kita dapati di sini, bagi Celestia, tampak sedang menciptakan base, dan harapan saya adalah Celestia, kalau bisa langsung aja tembus break, sehingga dia meng-extend rally-nya dia bisa sampai ke kisaran level sekitar $11,9. Ya, saya percaya sih itu masih ada potensi untuk terjadi ke arah sana. Tergantung nanti bagaimana dia mengolah pada lower time frame-nya. But so far, Celestia still showing a good sign kalau dia mempertahankan momentum dengan cukup baik. Kira-kira begitu. Nah, berikutnya, Fetch.ai. Ini request dari Pak Rian Prayudi. Jadi, kalau kita cek nih Fetch.ai, technically dia secara price action ya, bagus. Saya bisa bilang seperti itu, walaupun dia terakhir sempat ngebentuk kayak semacam inverted head and shoulders, terus kemudian tidak menguat ya, malah masih dalam kondisi dia terkonsolidasi. Tapi ini good news justru, buat teman-teman yang memang masih ada planning buat nge-keep barang di Fetch.ai, atau misalkan malah justru baru mau masuk, ya ini sebenarnya menawarkan peluang yang cukup menarik, tapi Anda harus hati-hati dari segi risk to reward-nya. Kenapa? Karena harga ini udah naik banget. Ya, kita bisa bilang dari awal banget deh, di 2020 sih, ya udah naik cukup signifikan, sekitar 10.000%. Kemudian dari bottom daripada 2002, dia naik lagi itu sekitar 6.300%, mencapai puncaknya. Ya, kalau misalkan kita ngecek dari Fetch.ai ya, coin market cap, kita pengen lihat juga dari segi market cap-nya, kan itu juga kadang-kadang kan penting untuk kita pantau, guys. Fetch.ai, Singularity, dan Ocean itu kolaborasi untuk meng-establish the Super Intelligence Alliance, atau waktu itu disingkatnya apa ya? Super Intelligence AI. Aduh, saya lupa lagi teman-teman ya. Ini dia ya. Artificial Super Intelligence. Dapatlah si Artificial Super Intelligence Alliance ini, tapi kita bisa bilang namanya dia sekarang bukan Fetch.ai lagi ya, tapi ya Fed, tapi dia singkatan dari itu. Kalau kita lihat circulating supply dan total supply-nya ya bisa dibilang hampir 100% ya sudah tersirkulasi. Dari segi MCAP ini udah mendekati fully diluted value atau fully diluted market cap-nya. Ya so far so good kalau kita ngeliat dari progresnya teman-teman sekalian, dari MCAP sih oke. Ya ini benar-benar organik lah kalau kita bisa bilang ya pertumbuhannya kalau dengan kondisinya saat ini, dan kita nggak perlu terlalu khawatir kalau misalkan ada token unlock ke depannya yang bisa ngebanting harga Fetch.ai ini ya. Atau mungkin teman-teman mungkin punya pandangan yang berbeda ya, silakan kalian share di kolom komentar juga ya. Saya menunggu untuk update dari teman-teman juga. Keseluruhan kalau dari fundamental saya ngerasa nggak ada masalah. Sektor AI itu masih bisa berjalan juga. Kalau kita lihat tahu juga somehow ya masih memberikan performance yang cukup bagus. Jadi buat dia dari sini ada penguatan kembali ya. Saya nggak tahu apakah dia akan mencapai angka $10 dan seterusnya, karena biasanya impian setiap orang kan seperti itu. Ya sekarang 1,4 nih, $10 kayaknya masih bisa deh. Ya pertimbangkan aja dari segi market cap-nya. So far market cap kita udah $3,4 miliar untuk kondisi token ini. Apakah masih bisa bertumbuh lagi lebih tinggi? Ya masih ada ruang, tapi untuk dia naik 3x, 4x mungkin akan heavy teman-teman sekalian. Ya berarti depends on sektor AI juga, gimana mereka dapat exposure-nya. Kalau misalkan masih bisa aktif digoreng, masih bisa aktif membuat market tetap ngelirik AI, saya rasa punya kesempatan itulah, atau ada opportunity-nya untuk kita ngelihat dia naik kembali. Dan for now, kalau kita cek dari segi perspektif technical analysis ya, saya tekankan di sini dulu. Yang saya dapati teman-teman ya, perhatikan struktur time frame daily sudah berubah jadi bullish. So we have a market structure shift, high point create higher high. Prosesnya harga naik, pullback, naik, kemudian pullback, naik, ya pullback tipis, naik lagi, kemudian dia mulai mengalami yang namanya inducement atau correction. Jadi untuk saat ini kita baru menemukan titik high point yang valid yang kita bisa pakai teman-teman, yaitu di sini. Ini ada titik high point yang baru, dan secara struktur itu lebih kepada bullish. Saya anggap di sini sebagai inducement-nya. Lalu reaction yang kita dapatkan so far membuat si Fetch.ai itu rebound kembali setelah dia testing ke area order block-nya. Reaksinya bagus ya, V formation very impulsive, strong pullback. Dan pullback-nya berapa persen? Kalau kalian cek di internalnya, ini pullback harusnya 60% nih.
lebih kurangnya tuh 79% malah ya, sedikit lebih ekstrim, agak lebih di bawah, tapi kemudian dia terkonsolidasi dan kembali rebound. Ya, setelah rebound seperti ini, ya kita bisa lihat pergerakannya cenderung lambat ya, nggak terlalu yang signifikan gimana banget. Tapi kalau ngelihat kondisinya begini, ini berarti kan udah ada potensi dong untuk dia ngebentuk higher high and higher low yang baru. Jadi ibaratnya di sini naik, kemudian dia koreksi atau retracement, konsolidasi, dan mulai sequence yang baru, which means harusnya berpotensi untuk dia create higher high. Ya, sementara itu sih kalau yang saya lihat ya, Pak Rian Prayudi. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa menjawab dari segi teknikalnya. Kalau misalnya dari segi fundamentalnya, feel free kalau misalnya teman-teman pengen sharing kira-kira strength and weakness-nya daripada si Fetch.ai ini apa gitu ya. Kalian lakukan research juga, jadi kalian lebih pede kalau misalnya memang kalian pengen nge-hold. Ya, overall 62% retracement, golden ratio ngasih reaction, dan ini cukup baik kalau menurut saya sementara waktu ini. Nah, itu untuk TIA dan untuk si Fetch.ai. Terakhir ya teman-teman, yaitu Filecoin. Filecoin seperti biasa nih ya, ditanyakan ketika harga sudah dalam keadaan naik. Dan saya nggak tahu reason dia nanyain ini apa kan. Mungkin dia ada nge-hold kah atau gimana gitu. But next time kayaknya saya akan lebih selektif ya dalam memilih holds yang akan saya bahas pada update di ya altcoins gitu ya. Kalau teman-teman share dan ngasih tahu idea ya kenapa kalian minta di request ngebahas tentang seputar itu, akan lebih baik kalau misalnya teman-teman juga bisa kasih tahu reasonnya. Nah, jadi next time kan kalian tinggal ketik tuh kayak first ya, misalkan kalian first comment terus pengen di notice gitu kan. Nah, abis first kalian kan tinggal edit. Saya bisa lihat tuh dari segi apa nih tuh. Kalau saya short kan by newest, jadi gampang. Paling bawah itu sama dengan yang paling terbaru. Ya, kalau misalkan request kayak file call, ya next time mungkin saya akan abaikan ya. Saya akan cari yang lebih clear. Kayak misalkan contoh request BOME, apa nggak valid breakout inverted head and shoulders. Jangan lupa bahas KDNA misalnya atau apa tuh. Soalnya time frame 1 hari dikit lagi golden cross dan termasuk layer 1 yang masih tidur. Nah, itu entah mungkin saya akan bahas atau saya akan pertimbangkan. Kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi harap bisa bekerja sama dengan baik supaya kita bisa lebih baik lagi dalam memberikan update-update ke teman-teman ya. Kalau kayak gini kan sekarang di harga naik, struktur bullish, apa yang mau dibahas gitu kan. Ya sebenarnya kalau ibaratkan ada masih hold, ya udah hold aja gitu loh. Kenapa? Ya strukturnya masih bullish gitu. Saya nggak ngelihat ada perubahan struktur, tapi memang kalau dari perspektif daily ya kita udah ketemu dengan resistance. Kalau memang ada consideration mau take profit sebagian atau TP parsial, bisa aja ya, itu bisa dilakukan. Atau teman-teman, ya pertanyaannya kan cuman itu, rela nggak kalau misalkan dia, andai kata begini, dia break nih, dia naik. Ini yang kan skenario bagusnya, yang nggak bagusnya gimana? Yang nggak bagusnya kan dia begini. Nah, tiba-tiba dia turun, kempes. Terus kamu belum sempat take profit. Nah, ikhlas nggak? Ngerelain nggak profit yang didapat sebelumnya berkurang? Ibaratnya begitu. Kalau misalkan nggak masalah, ya nggak masalah. Anda hold aja gitu. Karena in the end struktur masih bullish. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Bahkan Filecoin ini, kalau saya lihat pemanfaatan buat futures market, ya ini bisa juga ditransaksikan gitu nantinya. Cuma nanti tergantung dia bisa breakout atau enggak. Dan kedua, kalau misalkan dia dikasih pullback atau correction lebih jauh, saya akan lebih memilih seperti itu entry-nya. Kenapa? Karena kita lebih baik menunggu apa? Discount guys ya. Discount akan selalu memberikan entry point yang lebih bagus karena risk to reward-nya oke. Itu yang selalu jadi pertimbangan untuk saat ini. Alright, so yeah teman-teman sekalian, that's gonna be the update for today. Thank you very much guys for watching. I'll see you guys again in the next update and see you very soon ya. Have a nice day to everyone dan semoga ya teman-teman sehat selalu dan rezekinya banyak. Amin. Thank you. Bye bye guys.